Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tema pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah hidup rukun. Nah, anak-anak ibu sudah tahu atau sudah ada yang tahu apa itu hidup rukun? Belum? Nah, kalau belum, ibu akan menjelaskannya. Tapi sebelum ibu menjelaskan, ibu akan kasih tahu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, melalui kegiatan menyimak, siswa dapat mengetahui pengertian dari hidup rukun. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak, siswa dapat mengetahui akibat tidak adanya hidup rukun. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengetahui bagaimana hidup saling menghargai. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui arti pentingnya hidup rukun. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan. Hidup rukun artinya saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia. Maksud dari saling menghormati di sini ialah seperti contoh, menghormati kedua orang tua, menghormati saudara kita, dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu adalah contoh saling menghormati. Nah, contoh dari saling menyayangi di sini ialah menyayangi orang tua, menyayangi adik kakak, dan menyayangi teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Nah, adapun manfaat dari hidup rukun adalah yang pertama, suasana menjadi damai. Iya, contoh dari suasana menjadi damai ialah ketika kita menerapkan hidup rukun di dalam keluarga, suasana di dalam keluarga itu akan damai dan tidak terjadi keributan. Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan dan cepat jika dikerjakan bersama. Contohnya ialah jika kita mengerjakan pekerjaan rumah dan dibagi atau dikerjakan bersama, maka pekerjaan rumah tersebut akan cepat selesai. Yang ketiga, dapat mempererat persaudaraan. Contohnya, jika kita menerapkan hidup rukun di dalam masyarakat, itu akan mengakibatkan persaudaraan kita akan menjadi erat. Nah, yang keempat, memperkuat persatuan. Seperti yang tadi ibu bilang, jika kita menerapkan hidup rukun di dalam masyarakat, maka dapat mempererat persatuan kita di dalam masyarakat tersebut. Nah, itulah manfaat dari hidup rukun. Kita harus menerapkan hidup rukun walaupun kita berbeda. Ayo anak-anak, kita harus menerapkan hidup rukun walaupun kita berbeda. Ayo, siapa yang tahu? Iya, bagus. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda jenis kelamin, walaupun berbeda suku, dan walaupun berbeda kesukaan. Contohnya, si Alek punya kesukaan nasi goreng, tapi si Rini mempunyai kesukaan gorengan. Nah, walaupun kesukaan kalian berbeda, anak-anak ibu harus hidup rukun. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh hidup rukun di dalam rumah. Ayo, siapa yang tahu apa contoh hidup rukun di dalam rumah?
Iya, bagus. Yang pertama adalah membantu orang tua. Seperti yang ada pada gambar ini. Ini adalah contoh hidup rukun di dalam keluarga, yaitu membantu orang tua. Seperti yang ada di gambar, kita harus membantu orang tua seperti menyiram bunga ibu. Nah, itu adalah contoh hidup rukun di dalam keluarga. Yang kedua apa, anak-anak ibu? Iya, makan bersama keluarga. Seperti yang digambar, ini adalah contoh hidup rukun di dalam keluarga. Kita harus membiasakan makan bersama ayah dan ibu supaya kita bisa menikmati makanan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Ia belajar bersama kakak seperti contoh berikut. Nah, di sini diperlihatkan kakak dan adik belajar bersama supaya kakak bisa mengajari adik ketika adik kesulitan. Nah, itu adalah contoh dari hidup rukun di dalam keluarga. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh hidup rukun di dalam sekolah atau di sekolah. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa contoh hidup rukun di sekolah? Iya, bagus. Contohnya adalah bermain bersama teman-teman seperti yang ada di gambar ini. Di sini diperlihatkan teman-teman bermain di lapangan sekolah. Nah, ayo apalagi contoh dari hidup rukun di sekolah? Iya, bagus, berbagi makanan kepada teman seperti yang ada di gambar. Kita harus membagi makanan kepada teman ketika mereka menginginkannya. Yang ketiga apa? Ayo anak-anak ibu. Iya, piket bersama teman-teman. Piket juga merupakan contoh dari hidup rukun di dalam sekolah. Ketika kita piket bersama, pekerjaan tersebut akan menjadi lebih ringan atau cepat selesai, seperti contoh manfaat dari hidup rukun. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran contoh hidup rukun di dalam masyarakat, yaitu kerja bakti, seperti yang ada di dalam gambar. Di sini diperlihatkan warga di suatu wilayah bekerja bakti, memperbaiki jalanan. Nah, yang kedua anak-anak apa? Yaitu adalah menjenguk tetangga yang sakit. Kita harus menjenguk tetangga yang sakit supaya bisa mempererat persaudaraan. Nah, yang ketiga ialah membantu tetangga yang terkena musibah. Contoh yang ada di gambar adalah ketika rumah tetangga kebakaran, kita harus menolong memadamkan api tersebut. Dari contoh ini dapat diambil manfaat. Nah, dari gambar tersebut dapat diambil atau dapat memperkuat persaudaraan. Nah, itu adalah contoh dari hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di dalam masyarakat. Anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah tahu apa contoh hidup rukun? Sudah? Ayo ibu tanya satu-satu. Tadi ibu sudah menjelaskan contoh hidup rukun di rumah. Ayo
Rizky, coba sebutkan contoh-contoh hidup rukun di rumah. Apa yang ibu tadi bilang? Coba sebutkan. Apa? Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang Aldi, Aldi, coba sebutkan contoh-contoh hidup rukun di dalam rumah. Apa? Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang Lani, coba sebutkan contoh-contoh hidup rukun di dalam sekolah. Ayo. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran contoh hidup tidak rukun. Ayo anak-anak, siapa yang tahu contoh tidak hidup rukun? Apa? Iya, yang pertama ialah berkelahi atau yang pertama ialah berebut mainan. Kita tidak boleh berebut mainan. Itu akan mengakibatkan kita berkelahi. Nah, jangan ditiru ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu berkelahi. Berkelahi juga contoh dari tidak hidup rukun. Akibat dari berkelahi adalah ada yang luka, ada yang sakit-sakit. Jangan dicontoh ya anak-anak. Paham? Paham. Baik. Ketika kita menerapkan hidup rukun di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, maka terciptalah suasana yang bahagia atau suasana yang damai. Nah, ibu akan memberi tugas kepada anak-anak ibu, yaitu dari contoh hidup rukun yang ibu jelaskan, coba tulis contoh dari hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, selain yang ibu jelaskan tadi. Paham? Iya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ialah hidup rukun artinya adalah saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia. Paham? Iya. Nah, adapun manfaat dari hidup rukun adalah yang pertama, suasana menjadi damai. Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan dan cepat jika dikerjakan bersama. Yang ketiga, dapat mempererat persatuan atau dapat mempererat persaudaraan. Yang keempat, memperkuat persatuan. Kita harus menerapkan hidup rukun walaupun kita berbeda. Yang pertama, kesukaan. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, agama. Yang keempat, suku. Contoh hidup rukun di dalam rumah yaitu yang pertama, membantu orang tua. Yang kedua, makan bersama kedua orang tua atau makan bersama keluarga. Yang ketiga, belajar bersama kakak dan adik. Contoh hidup rukun di dalam sekolah ialah bermain bersama teman. Yang kedua adalah berbagi makanan dengan teman. Yang ketiga adalah piket bersama. Contoh hidup rukun di masyarakat ialah kerja bakti di dalam masyarakat. Yang kedua, membantu tetangga yang
terkena musibah. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tugas yang Ibu kasih tadi dikumpul besok ya, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, Ibu akan beri hukuman. Paham? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.